Shalom, salve, perkenalkan nama saya Jeriano Ricardo Ribeiro Noto, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, golongan 2, Angkatan 48, kelompok 2. Hari ini kita akan melanjutkan membahas agenda kedua, yaitu terkait dengan prinsip aneka yang kelima mengenai anti korupsi. Korupsi seringkali dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampak dari korupsi ini sangat luar biasa yang bisa menyebabkan kerusakan baik di dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan yang jauh lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di dalam kurun waktu yang pendek saja, namun dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Tujuan dari adanya materi terkait dengan anti korupsi ini agar kami para peserta Latsar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi di dalam memimpin, mengelola, dan juga melaksanakan tugas jabatan sehingga mampu membentuk perilaku yang amanah, jujur, serta berperan dalam mencegah korupsi di lingkungan tempat kita bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kedua, tindakan suap menyuap. Yang ketiga, tindakan pemerasan. Keempat, perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi ini ialah hal yang mungkin sering kita dengar. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Istilah gratifikasi ini berasal dari kata gratitude yang berarti terima kasih. Gratifikasi ini dilarang. Kenapa? Karena jika dalam bentuk-bentuk terima kasih ini diberikan untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka biasa akan ada kaitannya dengan jabatannya. Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, diskon, ataupun pinjaman maupun liburan, biaya pengobatan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Apakah imbasnya? Imbasnya apalagi kalau bukan membuat negeri kita yang kaya raya ini masih juga belum bisa mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan. Segala potensi yang dimiliki pun seakan-akan tidak berarti. Layanan publiknya akan menjadi buruk, kemudian tingkat kesehatannya rendah, pendidikan tidak terjamin, tingkat pendapatan masyarakat juga memprihatinkan, dan masih banyak lagi indikator negara yang makmur yang belum bisa negara Indonesia capai. Dengan kata lain, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana negeri impian pun jauh dari realitanya. Sehingga kita semua sepakat bahwa korupsi ini merupakan sesuatu hal yang harus dihindari dan bahkan harus dimusnahkan. Bagaimana caranya? Caranya dengan membentuk pribadi yang jujur, kemudian berintegritas. Integritas ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, karena integritas ini merupakan sikap yang jujur dalam memberikan pelayanan serta peduli dan peka pada lingkungan sekitar. Contoh yang bisa kita terapkan sebagai pegawai imigrasi ialah ketika pemohon mengalami kesulitan, kita harus tangani sesegera mungkin. Kemudian kita juga harus menolak pemberian hadiah dengan tegas dan juga berani. Lalu apabila di lingkungan sekitar kita terdapat pelanggaran ataupun pelanggaran kode etik maupun pelanggaran korupsi, ini bisa kita laporkan, kemudian tidak menghambur-hamburkan uang, lalu tidak korupsi, waktu dengan datang dan pulang sesuai jadwal, dan bekerja sesuai dengan tupoksi. Itu adalah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bekerja kita nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, salve.